Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 23 Desember 2021. Hidup atau mati, Filipi pasal 1 ayat 12-26. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Rasul Paulus mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pernyataan Paulus ini dapat membuat kita menggelengkan kepala. Kita bisa merasa takjub atau menganggapnya tidak waras. Tidak banyak manusia di dunia ini yang mengharapkan kematian dirinya sendiri. Pada umumnya orang sangat menghindari kematian. Berapapun dana yang harus disiapkan untuk mempertahankan nyawa seseorang, niscaya akan diupayakan. Secara manusiawi, jika boleh memilih, maka Paulus lebih senang untuk mati dan diam bersama dengan Kristus. Cinta Paulus kepada Kristus begitu besar. Paulus rindu bertemu dengan Kristus secara pribadi, namun di sisi lain Paulus juga sadar bahwa hidupnya di dunia ini memiliki peran dan tanggung jawab yang besar. Selama masih bernafas, ia akan bekerja menghasilkan buah rohani dalam melayani jemaat. Komitmen ini adalah ekspresi konkret dari cinta dan ketaatan Paulus kepada Kristus. Cinta dan komitmen Paulus terlihat dari bagaimana ia memandang segala sesuatu dari sudut pandang Kristus. Hidup yang dimiliki Paulus adalah hidup yang sungguh berarti. Cintanya kepada Kristus adalah kunci dari sikap mental dan cara pandang Paulus, sehingga Paulus tetap setia melayani di tengah deraan kesulitan hidup. Kristuslah yang telah menopang dan memberi kekuatan kepada Paulus dalam pelayanannya. Kristuslah yang mengarahkan matanya melampaui kefanaan dunia ini dan memandang pada kekekalan. Mari kita belajar dari kehidupan Paulus. Kita mau mengasihi Tuhan Yesus dan mulai melihat segala sesuatu dari sudut pandang Dia. Jika kita hidup untuk Kristus, maka mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati.